Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahibul Quran, pecinta Al-Quran dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan berbagai nikmat kepada kita semuanya sehingga kita bisa melanjutkan aktivitas dan amal-amal soleh kita. Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, serta pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Sahibul Quran, para pencinta Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadi sebab kita terkadang malas atau lupa dalam keseharian kita membaca Al-Quranul Karim? Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an pernah menyampaikan, jika seseorang itu memiliki hati yang suci, yang bersih, maka dia tidak akan pernah puas dalam membaca kalam Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Qur'an. Maka yang pantas kita curigai adalah tatkala kita menjadi malas, lupa dan lain sebagainya dalam membaca Al-Quran, adalah hati kita. Kita harus mencurigai hati kita, melihat, memeriksa hati kita. Bagaimana hati kita? Apakah sudah terkotori dengan hal-hal yang bisa menjauhkan kita dari kalam Allah Subhanahu wa taala yang suci? Karena sesungguhnya Al-Quran adalah sesuatu yang suci, yang mulia, yang mungkin dia tidak suka dibaca oleh hati-hati yang lupa, yang lalai, atau yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal ada dua hal yang harus kita perhatikan, agar kita senantiasa bersemangat, senantiasa bisa untuk berinteraksi dengan Al-Quran dengan mudah. Yang pertama adalah kita harus melihat apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita berupa makanan, baik makanan itu halal atau tidaknya, yang harus kita perhatikan. Yang kedua juga, apakah kita berlebihan dalam mengkonsumsi makanan. Jelas kita harus memeriksa kehalalan dari makanan yang kita makan, baik halal secara zatnya maupun halal cara mendapatkannya. Dan yang kedua juga, kita juga harus mengendalikan diri kita saat makan, jangan sampai kita makan dan kekenyangan. Karena Rasulullah SAW tidak makan, beliau makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Dan orang-orang terdahulu juga tidak mengisi perut mereka dengan makanan yang banyak, yang bisa menyebabkan kemalasan, yang bisa menyebabkan orang tersebut menjadi lalai dalam berbuat baik, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama yang harus kita perhatikan adalah apa yang kita masukkan, makanan apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, dan kita pastikan kita makan dengan tidak berlebihan. Yang kedua adalah kita harus senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kemaksiatan atau dosa-dosa kita, baik yang kita ketahui ataupun yang tidak kita ketahui, baik yang kita sengaja ataupun yang tidak kita sengaja. Sehingga kita memastikan bahwasannya hari-hari kita dipenuhi dengan ampunan, dengan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW juga, beliau dalam riwayat yang sering kita dengar, satu harinya tidak kurang dari 70 kali sampai 100 kali beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga untuk menjaga hati kita
agar tidak condong kepada kemaksiatan, agar tidak lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan agar diberi kemudahan dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an. Dan yang terakhir adalah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan bagian dari orang-orang yang mencintai Al-Qur'an, bagian dari orang-orang yang dimudahkan untuk berinteraksi dengan Al-Qur'an. Karena sesungguhnya hidup kita akan menjadi tanpa arah, akan menjadi kacau dan sebagainya jika kita berpaling dari Al-Qur'an, "Man a'radu an dzikri fa innahu ma'isyatan dhanka." Maka siapa yang berpaling dari peringatanku, itu Al-Qur'an, maka baginya adalah kehidupan yang sempit. Sempit di hidup kita. Sempit kita rasakan kehidupan ini tanpa bimbingan, tanpa arahan dari Allah Subhanahu wa taala melalui wahyunya, yaitu Al-Qur'an. Demikian untuk materi kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.